Karena takwa adalah imtitsalu awamirillah wajtinabu nawahi, yaitu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi ya larangan-larangannya. Di sini kita bacakan ini Imam Al-Imam Al-Qayyim mengajak kita untuk melihat dan juga berpikir ya bagaimana dampak-dampak dosa yang terjadi pada umat-umat terdahulu mulai dari zaman dahulu ya di sini akan disebutkan. Kita bacakan falnarji ila ma kunna fihi min dzikri dawa'id da alladhi in istamarra afsada dunyal abdi wa akhiratah. Ya kita kembali. Ini kan pembahasannya Al-Imam Al-Qayyim awalnya membahas tentang sedikit efek dosa. Kemudian membahas tentang doa. Kemudian membahas tentang husnul amal. Yang membahas panjang lebar, kemudian membahas tentang takut, harap, ya dan seterusnya. Baru kembali lagi ke pembahasan tentang yaitu zikri dawa iddah, tentang obat dari penyakit yang jika itu penyakit itu terus menerus ada pada seorang hamba maka afsada dunia al abdi wa akhirati, maka akan merusak dunia ya hamba wa akhiratah, dan akan merusak akhiratnya. Ya, kira-kira apa ini? Itu adalah adz-dzunub wal ma'asi. Famimma yanbaghi an yu'lam anna adz-dzunuba wal ma'asi tadur. Nah, bila mengatakan sesuatu yang harus kita ketahui, anna adz-dzunub wal ma'asi, dosa dan maksiat ini satu kesatuan ya. Ada yang mengatakan itu maknanya mirip bimaknan wahid ya. Ada yang mengatakan pula zam itu adalah efeknya sebagaimana pahala ya. Perbuatan taat kemudian yang kita raih pahala. Nah, perbuatan maksiat yang kita raih dosa. Jadi satu kesatuan. Dan harus diketahui bahwasanya dzunub wal ma'asi itu tadur, merusak, berefek buruk cepat atau lambat. Nauzubillah. Maka seorang yang beriman hendaklah dia selalu muhasabah setiap harinya. Setiap harinya dia melihat hari ini dosa apa kira-kira. Baik itu dosa kecil, lebih-lebih dosa besar. Baik itu pada diri sendiri, pada orang lain, pada keluarga, pada teman, atau kita yang saat ini hidup di media sosial. Betapa ya kesempatan untuk melakukan itu terbuka lebar, bahkan dengan enjoynya kita, ya tanpa ada orang yang tahu. Yang disebut dengan adzunub atau adzunubus sirriyah, dosa-dosa yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi kita berlindung darinya. Maka di sini perlu kita menanamkan yang pernah kita bahas, kita harus punya sifat malu, ya, sifat merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan mengira Allah tidak melihat. Jangan mengira yang sudah kita bahas pula dosa dan maksiat itu enggak berefek, udah tenang, tinggal kita istighfar selesai, tidak. Ya. Atau jangan mengira Allah luput. Allah tidak mengetahui, jangan ber berhusud dan berlebihan. Ya, dengan mengharap rahmat Allah luas, ampunannya itu luas, ya terbuka lebar, tenang kita mudah bertobatnya, tidak. Ya, yang kita takutkan adalah al-mautu faj'atan biduni taubah. Yang kita takutkan adalah kematian yang mendadak tanpa ada kesempatan ya bertaubat. Kemudian Syekh atau Imam Ibnu Qayyim mengatakan wala budda anna dhararaha fil qalbi ka dhararis sumum fil abdan. Dan penyakit atau kita ulangi, dosa dan maksiat itu pasti merusak. Ini kebetulan ya belum ada terjemahannya. Biasanya kita tampilkan terjemahan di tampilan. Ini kita tampilkan yang aslinya wala budda anna dhararaha fil qalbi ka dhararis sumum. Ka dhararis sumum. Kerusakan dampak buruk ya dosa dan maksiat dalam hati itu seperti kerusakan racun pada tubuh manusia. Al-ikhtilafi darajatiha fid darar, sesuai dengan tingkatan-tingkatan dari ya kerusakan yang terjadi. Ya maksudnya adalah semakin besar dosanya maka efeknya semakin besar. Ya, racun kalau dia semakin beracun maka ya efeknya pada tubuh juga semakin besar. Kemudian ditanyakan lagi wahal fid dunya wal akhirati syarrun wada'un illa wa sababuhu dzunub wal ma'asi. Ini pertanyaannya untuk mengingkari. Bukankah ya di dunia dan di akhirat keburukan, penyakit itu semuanya adalah sebabnya dosa dan maksiat? Jawabannya adalah tentu. Ya tidak ada kerusakan, tidak ada keburukan, tidak ada penyakit
Ya, semuanya itu adalah karena dosa dan maksiat. Nah, di sini Al-Imam Ibnu Qayyim menggiring kita mulai dari awal hingga akhir. Dikatakan faman ladzi akhrajal abawaini. Kita mulai dari bagaimana kisah Nabi Adam alaihissalam. Ya, akhrajal abawaini minal jannah. Siapakah atau apakah penyebab yang menjadikan bapak ibu kita Nabi Adam dan Hawa dikeluarkan dari surga? Min daril ladzah wan na'im wal bahjah was surur ila daril alam wal ahzan wal ma'a wal masaib. Yang surga itu adalah negeri yang penuh dengan kenikmatan, yang sangat indah. Demikian juga negeri yang penuh kebahagiaan menuju negeri dunia yang ya banyak susahnya, banyak sedihnya, banyak musibahnya. Kira-kira apa sebabnya? Ya, sebabnya adalah ya dosa-dosa. Karena Nabi Adam tergoda mengikuti syaitan, waswas syaitan untuk memakan ya buah yang dianggap buah khuld, buah yang mengekalkan. Padahal itu sudah dilarang. Ya, yang selalu menghias-hiasi Nabi Adam dan Hawa untuk mencobanya. Seolah syaitan datang sebagai penasehat. Ya, kita bacakan ayatnya nanti insya Allah. Oke. Kemudian yang kedua, faman ladzi akhraja iblis min malakutis sama wa taradahu wa la'anahu. Kemudian apa penyebab iblis ya dikeluarkan dari kerajaan langit dan diusir, dilaknat. Bahkan wa masakha dhahirahu wa batinahu. Kemudian merubah bentuk zahirnya dan batinnya. Faja'ala suratahu akbaha suratin wa asna'aha. Kemudian yang menjadikan bentuknya iblis itu menjadi buruk, ya menjadi jelek. Wa batinahu akbah min suratihi, bahkan batinnya lebih buruk lagi daripada zahirnya. Wa asna' lebih jelek. Wa buddila bil qurbi bu'dan. Kemudian digantilah kedekatan menjadi jauh dari rahmatnya. Wa birrahmati la'nah, ya dari rahmat Allah menjadi laknat. Kan kita tahu dahulu sama-sama malaikat ya iblis dan Nabi Adam di tempat yang sama. Kemudian diuji oleh Allah untuk sujud kepada Nabi Adam. Fasajadal malaikah, para malaikat sujud, namun ada yang enggan, yaitu iblis, menganggap dirinya lebih hebat, yang lebih mulia daripada Nabi Adam. Ya, sehingga Allah laknat, ya Allah usir, ya sehingga itulah yang terjadi, penyebabnya adalah kesombongan. Ya, penyebabnya adalah kesombongan, lebih menganggap dirinya lebih ya daripada Nabi Adam, menganggap api lebih mulia daripada tanah. Kemudian wabil jamali kubhan, digantilah keindahan menjadi buruk. Wabil jannati naron taladha, diubahlah surga menjadi neraka yang menyala-nyala. Wabil iman kufron, diubah iman menjadi kufur. Wabi muawalati alwali alhamid a'zam adawatan wa masyaqatin. Kemudian diganti yaitu kesetiaan, kewalian ya dari Allah yang maha terpuji yang menjadi permusuhan. Wabi zajal tasbih wa taqdis wa tahlil zajal kufri wa syirki. Kemudian diubahlah pujian-pujian tadi menjadi kekufuran dan kesyirikan, ya kedustaan, ya tipuan dan perbuatan fahish. Wabi libasul iman libasal kufri wal fusuk. Diubahlah yaitu pakaian yang mencerminkan keimanan menjadi pakaian kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Fahana 'ala Allahi ghayatul hawan, sehingga menjadi rendah serendah-rendahnya. Wa saqata min 'ainihi ghayatas suqut, menjadi jatuh terhina. Wa halla 'alaihi ghadabur rabbi ta'ala fa ahwa, yang sehingga murka Allah datang kepadanya, ya kemurkaannya lebih besar kemurkaan Allah kepadanya. Fasara qawwadan likulli fasikin wa mujrimin radiya li nafsihi bil qiyadati ba'da tilkal ibadah wasiyadah dan seterusnya. Yang intinya apa jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ya bagaimana semuanya itu terjadi karena dosa. Nabi Adam dikeluarkan dari surga walaupun semuanya hikmah di antara hikmah-hikmah Allah, semuanya terjadi dengan izin Allah, namun situ ada sebabnya adalah karena dosa. Dan juga iblis terusir karena dosa, sombongnya. Namun bedanya antara Nabi Adam dan iblis, kalau dia Nabi Adam alaihissalam langsung bertobat dengan mengatakan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, ya Rabb kami telah mendolimi diri kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana, jika engkau tidak merahmati kami, wa tarhamna,
dan tidak mengampuni kami dan tidak merahmati kami, lanakunanna minal khosirin. Pasti kami menjadi orang yang rugi. Berbeda dengan iblis yang pernah kita sebutkan dahulu, justru iblis bukan mengakui dosanya, tapi malah menantang, bahkan mencela Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan qala fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Iblis mengatakan, karena engkau telah menghukum aku ya Allah. Nah, ini bedanya. Kalau iblis malah menantang, malah menyalahkan Allah, tidak mau sadar diri, karena engkau telah menghukum aku ya Allah, maka aku akan benar-benar menghalang-halangi mereka manusia dari jalanmu yang lurus. Ya, aku akan tampakkan yang baik menjadi buruk, yang buruk menjadi baik. Ya, aku akan datang dari depan, belakang, kanan, kiri semuanya. Itu ya. Jadi itulah perbedaan ya antara Nabi Adam alaihissalam, bapak kita, yang seharusnya kita contoh. Setiap dosa ya maka gugurnya adalah dengan taubat. Ya, bukan malah dengan menyombongkan diri dan bahkan menantang. Ya. Kemudian lanjutannya, wa man ladzi aghraqa ahlal ardi kullahum hatta 'alal ma fawqa ra'sil jibal. Ya, lalu kita lihat kaum-kaum setelah Nabi Adam. Ya, siapakah yang atau apakah yang menyebabkan penduduk bumi itu tenggelam? Ya, dengan air bah ya sampai puncak gunung, itu adalah dosa. Kemudian wa man ladzi sallata rih ala qaumi 'adin hatta alqathum mauta ala wajhil ard ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Ya, siapakah yang menimpakan atau apakah penyebab Allah menimpakan pada kaumnya Nabi Ad, kaum Ad berupa angin yang sehingga mereka mati binasa, yang seperti pohon-pohon kurma yang berjatuhan. Wadam marot mamarro alaihi min diyarihim, menghancurkan rumah-rumah mereka, wa hurufihim wa zuru'ihim, pertanakan yaitu pertanian mereka, wa dawabihim, hewan-hewan mereka, hatta saru ibratan lil umami ila yaumil qiyamah. Ya, kaum-kaum yang Allah binasakan dahulu sebabnya adalah ya dosa. Wa man ladzi arsala ala qaumi Tsamud. Ya, apa penyebab yang Allah mengirim kepada kaum Tsamud as-sayhah, ya, suara yang sangat kencang. Wa qata'at qulubuhum, mematikan hati-hati mereka, fi ajwafihim wa matu an akhirihim. Ya, sehingga mereka mati binasa seluruhnya. Ya, penyebabnya adalah dosa. Wa man ladzi rafa'a qura al-lutiyah hatta sami'atil malaikatu nabiha kilabihim. Ya, siapa yang apa sebab Allah membalikkan kaum Nabi Nuh yang disebutkan di ayat yang lain, yaitu wal mu'tafikatu, ya, yang dibalik atasnya ke bawah, bawahnya ke atas, kaumnya Nabi Lut. Ya, siapa itu? Ya, atau apa penyebabnya? Penyebabnya adalah dosa liwat, ya, dosa homo, ya, wal iyadzubillah. Tsumma qalabaha alaihim, dibaliklah, ya, sampai-sampai diceritakan di sini malaikat mendengar Nabi hakilabihim, mendengar suara gonggongan anjing mereka. Faja'ala 'aliyaha safilaha, Allah menjadikan atasnya ke bawah dan sebaliknya. Fa'ahalakahum jami'an, ya, Allah membinasakan seluruhnya semuanya. Tsumma atbahum hijaratan minas sama wa amtaraha 'alaihim, kemudian ditimpakan batu dari langit kepada mereka, dihujani oleh batu, dihujani dengan batu. Fajama 'alaihim minal 'uqubat ma lam yajma'hu ala ummatin ghairihi. Sehingga Allah menggabungkan hukuman selain dibalik gitu ya. Kemudian juga ditimpakan hujan batu yang belum pernah ditimpakan di kaum sebelumnya. Ya, wali ikhwanihim amsaluhum wa ma hiya minadh dhalimina bi ba'id. Yang intinya apa penyebabnya? Dosa. Ya, kemudian lanjut lagi, wa man ladzi arsala ala qaumi Syuaib. Ya, apa penyebab yang menimpa kaum Syuaib? Sahabal azab kadzulal, yaitu siksaan, ya, bencana, ya, seperti awan yang menggunung. Falamma sara fawqa ru'usihim amtara alaihim naran taladha. Kemudian ketika sudah sampai di atas kepala mereka, dihujani dengan, ya, api yang menyala-nyala. Wa man ladzi aghraqa fir'aun wa qaumahu. Ya, apa penyebab Fir'aun itu tenggelam bersama kaumnya fil bahr, di lautan. Tsumma naqala arwahahum ila jahannam. Kemudian dipindahkan ruh-ruh mereka kepada neraka jahanam. Wal ajsadu lil gharq, namun jasad-jasad mereka tenggelam. Wal arwahu lil harq, dan ruh-ruh mereka dibakar. Ya, malladzi khasafa biqarun wa darihi wa malihi wa ahli. Itu ceritanya perurutan Nabi Adam,
Nabi setelahnya. Ya, apa penyebab Qarun itu ditenggelamkan hartanya, rumahnya, hartanya, keluarganya? Karena dosa, sombong dengan hartanya. Wa man ladzi ahlakal al-qurun min ba'di Nuh bi anwa'il uqubat wa dammarha tadmira. Ya, lalu apa penyebab generasi-generasi berikutnya ya setelah Nabi Nuh ya dengan macam-macam hukuman Allah membinasakan mereka semuanya, sebabnya adalah dosa. Wa man ladzi ahlaka qauma sahibi Yas bisayha hatta khamadu an akhirihim wa man ladzi ba'atha ala bani Israil qauman uli ba'sin syadidin fajasu khilal diyar wa qatalur rijal wa sabbu dzurriyyah wan nisa wa ahraqud diyar wa nahabul amwal thumma ba'athahum alaihim marratan saniyatan fa ahlaku ma qadaru alaihi wa tabbaru ma alu tadbira, dan seterusnya. Wa man ladzi sallata alaihim anwa'al uqubat, yang intinya semuanya itu adalah hukuman-hukuman, siksa, bencana, musibah, yang semuanya itu adalah sebabnya adalah ya dosa-dosa. Ya, maka dari sini para jamaah dirahmati Allah taala, perlunya kita yaitu merenungkan ya. Sudah berlalu ya kaum-kaum terdahulu, mereka binasa disebabkan ya dosa-dosa mereka. Lalu bagi orang yang berakal, ya bagi orang-orang yang mengerti, ya tentu akan mengambil pelajaran dari kaum-kaum seluruhnya tadi. Ya, kembali, maka disinilah inti dari pembahasan kali ini adalah mari kita sama-sama muhasabah. Ya, harus takut dengan ya dosa-dosa. Pernah kita sebutkan dari riwayat Ibnu Mas'ud bahwasanya kaum sahabat dahulu mereka menganggap dosa itu seperti seorang duduk di bawah ya gunung. Soalnya gunung itu akan menimpa ya, menjatuhi mereka. Namun orang-orang belakangan ya mereka menganggap dosa itu seperti lalat yang nempel di hidung kemudian dihalau begitu saja. Ya, makin yang harus kita tanamkan, dosa itu membahayakan. Dosa itu merusak. Ya, dosa itu ya minimal merusak hati kita. Ini juga hadisnya pernah kita sebutkan. Innal mu'min di bab tazkiyatun nafs yang dahulu ya. Innal mu'min idza atnaba nukita fi qalbihi nuqtatan sauda. Ya. Ya. Jadi minimal efek buruknya adalah pada hati. Ya, tertutupi. Sungguhnya seorang mukmin jika dia berdosa maka akan tertanam di hatinya noda hitam. Fa in taba wa naza'a, kalau dia bertobat kemudian dia cabut dengan istighfar, suqila qalbu, hatinya bersih kembali. Wa in zadat hatta ta'lu qalbu. Ya, namun ya hatta ta'lu qalbahu. Ya, ketika bertambah dosanya, bertambah pula noda-noda hitam tadi sampai memenuhi hati-hatinya. Ya, sampai memenuhi hatinya menjadi gelap. Fadzalikar ron alladzi dzakarallahu azza wajal, itulah ron, penutup yang Allah sebut dalam Al-Qur'an di surat Al-Mutaffifin, kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ya, sekali-kali tidak, itu adalah ron. Ron itu adalah penutup ya, yang menutup ala qulubihim, menutup pada hati-hati mereka, ma kanu yaksibun, dari apa yang mereka kerjakan. Jadi ron itu adalah penutup. Penutup ini dalam beberapa ayat itu bisa menutupi hati. Kalau di hati namanya penutup, bahkan sampai terkunci mati. Ya, kalau di pandangan itu ditutup ya, atau seperti yang di surat Al-Baqarah ini. Apa ayatnya? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun. Ya, Allah mengunci hati mereka, menyumbat telinga mereka dan memberikan penutup pada pandangan mereka, ghishawah. Ya, semuanya itu adalah karena dosa-dosa. Maka yang kita takutkan adalah hal itu. Selain efek-efek yang lain, ya musibah, ya kesulitan, ya bencana dan sebagainya. Yang paling minimal tadi, hati kita tertutupi dari kebenaran. Telinga kita tidak bisa mendengarkan nasihat. Ya, mental nasihat-nasihat itu. Penglihatan kita tidak bisa melihat kebenaran. Dan ya hati nurani kita tidak bisa menerima kebenaran tadi. Waliyadzubillah. Oleh karena itu, jangan sampai kita menganggap, bahkan yang pernah kita sebutkan juga di pembahasan yang lalu, bahwasanya di antara manusia banyak yang tertipu pada dirinya menganggap dosa itu ya tidak berefek langsung.
ya, dengan anggapan oh nggak apa-apa, ya santai santai ya, nggak ada efeknya, ya, hidup juga tetap adem ayem, pekerjaan lancar dan sebagainya. Nah, ini berbahaya. Itu namanya istidraj. Bahkan menganggap santai, ya Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang dan seterusnya. Makanya disebutkan di Sahih Al-Bukhari dari Anas bin Malik, beliau berkata, "Innakum lata'lamuna a'malan hiya adaqu fi a'yunikum minasya'r." Ya, sungguhnya kalian telah mengetahui ada amalan-amalan yang itu lebih lembut ya di mata kalian daripada rambut. Ya. In kunna lana'udduha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal uqubat atau minal mubiqat. Ya, dahulu para sahabat menganggap sesuatu yang sangat kecil lebih lembut daripada rambut. Rambut satu helai yang kita ambil. Itu menganggap para sahabat selembut itu, tapi dahulu di zaman Nabi menganggap itu adalah sesuatu yang mubiqat. Mubiqat itulah yang membinasakan. Ya, bisa kita bayangkan dosa sekecil sekecil itu di zaman sahabat. Kalau dari riwayat Ibnu Mas'ud seperti seorang duduk di bawah gunung akan menimpa gunung itu mereka. Nah, kalau ini sesuatu yang sangat lembut, kecil, bahkan lebih lembut daripada rambut, itu termasuk hal-hal yang membinasakan. Begitu takutnya, dan kemarin sudah kita bahas begitu takutnya para sahabat terhadap dosa. Ya, digambarkan kemarin dari berbagai riwayat, seandainya mereka menjadi pohon saja ditebang selesai. Seandainya mereka itu menjadi tanaman-tanaman yang ditebang, dipotong selesai. Ya. Seandainya menjadi tanah, menjadi debu, nggak ada pertanggungjawaban, sangat ngeri, menakutkan. Ya, cuman itulah ketika seorang ya dosa, berbuat dosa, satu, dua, menutupi hatinya, noda hitam, satu, dua, tiga, akhirnya menutupi hatinya sehingga tidak nampak apa dosa, apa maksiat, dan apa ketaatan, dan mana taubat. Bahkan terus ditazinu syaitan, ya syaitan yaitu menghias-hiasinya, membuat dia tulul amal, ya membuat dia apa? Panjang angan-angan, dan terus ya dengan dosa-dosanya menganggap semuanya biasa. Nah, itu yang kita takutkan. Sekali lagi, maka di sini yang dibahas adalah mari kita bermuhasabah, sekecil-kecilnya dosa itu tetap itu berbahaya. Ini sebagaimana ungkapan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kami dahulu menganggap sesuatu yang lebih lembut daripada rambut, yaitu sangat membinasakan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita biasa, ya dosa mata biasa, mendengar biasa, dosa mulut biasa, kaki tangan biasa, ini naudzubillah. Ya, makanya di sini pembahasannya adalah harus ada mulai dari sekarang untuk saya pribadi dan juga para jamaah semuanya, harus ada kecondongan untuk benci kepada kepada dosa, benci kepada hal-hal yang berbau maksiat. Ya, karena mau apa lagi? Kita ngaji tujuannya apa? Ya bukan untuk tampil di hadapan manusia kelihatannya bagus, kelihatannya soleh, masya Allah, ya. Pakaiannya sudah sesuai syar'i, bukan itu saja. Tapi Allah Maha tahu diri kita siapa. Walaupun penampilan syar'i nyunnah ya, baik laki-laki perempuan, tapi Allah Maha tahu hati kita seperti apa. Allah Maha tahu. Ya, apa yang kita sembunyikan di hadapan Allah, Allah Maha tahu. Yauma tubla, ya yauma tubla sarair. Tadi yang dibaca Imam, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Bahkan di ayat sebelumnya, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Nanti bumi yang kita pijak ini akan menyampaikan beritanya. Ya, di tafsir itu ada yang mengatakan dimanapun kita menginjak nanti, di bumi manapun kita berada, nanti bumi itu akan menjadi saksi. Ngapain aja kita di atas itu. Nah, makanya jadikan tempat pijakan kita itu semuanya kebaikan. Semuanya bernilai pahala. Semuanya bernilai ketaatan. Ya, kalau namanya manusia terjadi keburukan, dosa, maksiat, segeralah beristighfar dan jangan ditunda-tunda. Karena sebagian orang menganggap efeknya karena belum langsung, menganggap nggak masalah. Mentakhirkan, mengakhirkan taubat. Ya, naudzubillah. Jadi yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, ketika itu bumi mengabarkan beritanya. Ada yang menafsirkan seperti tadi, ada yang menafsirkan yaitu ketika bumi tunduk kepada perintah Allah sehingga keluarlah semua apa yang di dalamnya. Ya, lautan meluap dengan panas, kemudian bumi gempa, ya apa yang di dalamnya keluar, belum lagi yang di atas itu jatuh, langit pecah.
ya bintang jatuh dan seterusnya. Itulah kerusakan alam semesta dari yaumul qiyamah. Nih, kita lanjutkan. Yang intinya jangan sampai wal iyadzubillah yaitu menganggap dosa itu remeh, ya menganggap dosa itu remeh. Akan tapi perbanyaklah kita istighfar sebagaimana sabda Nabi SAW, inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi mi'ata marrah. Aku beristighfar kepada Allah dan bertaubat. Nabi yang sudah dijamin masuk surga, diampuni dosa-dosa yang telah lalu dan yang akan datang, masih beristighfar dan bertaubat sehari ya 70, dalam riwayat yang lain sampai 100 kali. Lalu bagaimana dengan kita yang dosanya seabrek-abrek? Ya, kesalahan dosa itu macam-macam ya. Ada dosa besar yang kita tahu, dosa besar paling besar adalah kesyirikan sebagaimana sabda Nabi, istanibu sab'al mubiqat. Ya, jauhilah 7 dosa besar yang membinasakan. Yang paling besar adalah asyirku billah. Di bawahnya ada sihir, di bawahnya adalah membunuh jiwa tanpa hak. Ya, kemudian ada riba, ya ada memakan harta anak yatim, ada lari dari medan perang dan seterusnya. Atau seperti firman Allah Ta'ala di surat Luqman, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Ya, kemudian di bawahnya selain dosa syirik, ya mulai dari dosa zina, ya membunuh, makan riba, ya dan seterusnya, dan semuanya bertingkat-tingkat. Ya, maka itu semuanya kita bersihkan sebagaimana yang pernah kita bahas juga di Tazkiyatun Nafs. Semoga masih ingat. Tazkiyatun Nafs itu intinya apa ya? Ya, tazkiyatun nafs itu intinya adalah membersihkan dan menghiasi. Dari takhliyah pakai kha dan tahliyah. Ya, takhliyah itu adalah membersihkan, menyaring. Tazkiyatun nafs itu adalah membersihkan semua kotoran-kotoran yang pernah kita perbuat, kotoran hati, kotoran lisan, ya kotoran anggota perbuatan, semuanya kita bersihkan, kita buang dengan istighfar dan taubat kalau itu kaitannya dengan Allah. Kalau kaitannya dengan manusia, ya kita kembalikan haknya, kita minta maaf, ya kita doakan sampai kita puas, ya. Kalau itu pernah kita disakiti, nggak usah nunggu dia minta maaf, sudah maafkan saja. Jadilah orang yang mudah memaafkan. Ya, baru setelah bersih, jernih, dihiasilah dengan amal-amal soleh. Ya, amal soleh hati, ya berupa keikhlasan, rasa takut, rasa harap, cinta. Nah, demikian juga dengan amalan lisan, dengan zikir, baca Quran, ucapan-ucapan yang baik, dan juga dengan anggota perbuatan, ya sholat, ya puasa, ya amar ma'ruf nahi munkar, ya dakwah, ya infak, sedekah, semuanya itu sehingga menjadi tazkiyatun nafs. Itulah yang dikatakan di surat Asy-Syams, bahkan di situ diawali dengan sumpah-sumpah yang banyak. Ya wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha, banyak di situ sumpah disebutkan. Ya intinya pada firman Allah, qad aflaha man zakkaha. Kalau kita lihat, kita hitung ya, ayat ini pernah kita bahas. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Jadi didahului oleh sumpah-sumpah yang banyak. Ya, di beberapa ayat itu hanya 1, 2. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Wattini wazaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqna, itu jawabannya. Atau di surat Al-Balad, ya la uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidi wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad. Atau di surat Al-Fajr, wal fajr wa layalin ashr wal fajr wa layalin ashr wasyaf'i wal watar. Dan itu disebutkan kisah-kisah yang intinya Bang ya. Ketika di situ ada sumpah, pasti di situ ada jawabannya atau berita yang ingin ditekankan. Ya, kita lihat di surat Asy-Syams tadi. Ya seandainya ayat itu tanpa sumpah sekalipun kita pasti ya beriman. Sayangnya tiba-tiba Allah mengatakan qad aflaha man zakkaha. Tanpa sumpah pun kita beriman. Kenapa? Itu firman Allah. Apalagi Allah sampai bersumpah. Ini menunjukkan pentingnya tazkiyatun nafs, ya pentingnya mensucikan jiwa, ya pentingnya membersihkan hati kita. Caranya adalah dengan tadi
monggo ya kita semuanya melihat mulai dari sejak balik sampai sekarang itu umur berapa sekarang, kira-kira dosa apa ini? Ya maksiat apa yang pernah dilakukan? Harus teringat, nggak boleh kayaknya aman deh, ya nggak ada apa-apa, nggak ngefek sama sekali ya, pekerjaan lancar, semuanya lancar, udah nggak apa-apa berarti. Nah jangan dikira, ya diriwayatkan dari kaum salaf bisa jadi dosa yang dilakukan 40 tahun yang lalu baru terasa sekarang. Itu yang kita takutkan. Ya naudzubillah. Maka dari itu di sini kita tambahkan yaitu tentang pentingnya kita untuk bertaubat. Ya kadang kalau kita diingatkan dengan taubat itu merasa enggan, ya merasa enggak mau, ya merasa saya enggak berbuat dosa kok. Ya ingat berbuat dosa itu selain berbuat dosa dengan dosa besar tadi, ya bisa jadi kita melakukan maksiat menyelisihi ketaatan atau bisa jadi kita meninggalkan kewajiban itu juga dosa. Atau bisa jadi kita ya berlebihan dalam urusan yang halal, yang mubah sampai kita jatuh kepada kelalaian. Jadi bisa benar-benar melakukan yang dilarang, atau bisa jadi kita meninggalkan yang wajib, atau mungkin kita nggak sempurna melakukannya, ya atau malas melakukannya, atau kita melakukan hal-hal yang mubah berlebihan sampai membuat kita lalai. Ini waliyadzubillah. Oleh karena itu semuanya ya terlebih lagi itu yang dikatakan tadi adzunub wal ma'asi la budda an tadur, pasti tidak bisa tidak itu merusak, minimal merusak apa tadi ya, hati seseorang. Yang tadi dikatakan kalau seorang berdosa maka akan tumbuh noda hitam ya di hatinya. Ya saatnya itu diketahui ya pasti semuanya akan sibuk membersihkan hati, tapi itu tidak. Ya sebagaimana kalau kita sakit, kalau sudah mulai pilek, pusing itu kan sudah mulai takut, apalagi penyakit dalam. Yang sudah mulai khawatir ini dan itu, harus ke dokter, harus ini itu dan seterusnya. Nah, tapi banyak orang menyepelekan ya penyakit ya karena dosa-dosa tadi, menganggap biasa, menganggap remeh, udah menganggap efeknya masih lama, atau menganggap Allah itu maha pengampun, maha penyayang dan seterusnya. Ini ya. Jadi ada ayat-ayat monggo bisa dicatat. Yang pertama di surat ya Toha ya, wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila shalihan tsumma tada. Ya, kemudian di beberapa ayat yang lain illa man taba wa amana wa amila amalan shalihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Yang intinya inni laghaffarun ya liman taba. Allah itu Maha Pengampun. Ya, atau disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, ya ayuhan nas tubu ilallahi wastaghfiru fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Yang tadi kita sebutkan hadis riwayat Muslim, Nabi memerintahkan wahai manusia taubatlah kepada Allah dan minta ampunlah, sesungguhnya aku bertobat kepada Allah sehari 100 kali. Itu hadis riwayat Muslim, Nabi yang mengatakan. Ya. Kemudian dalam riwayat yang lain, wa wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsar min 70 marrah. Ya, demi Allah, sungguh aku beristighfar kepada Allah dan bertobat kepadanya dalam sehari itu lebih dari 70 kali. Istighfar dan taubat loh ya. Ya, bukan sekedar astagfirullah, astagfirullah, tapi sambil membayangkan dosa apa, pernah melakukan apa, ya dengan penuh penyesalan, kemudian meninggalkan sebab-sebab yang melakukan kita terjatuh dalam dosa tersebut ya. Dan juga berjanji untuk tidak mengulangi lagi, benar-benar menyesal sedalam-dalamnya. Ya. Kemudian juga hadis Nabi SAW yang lain tentang bagaimana gembiranya ini kita harus melakukan sesuatu yang mendatangkan kecintaan Allah. Ya, di antara yang mendatangkan kecintaan Allah adalah taubat. Ya, selain juga amal-amal yang lain. Disebutkan dalam hadis muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lallahu afrahu bi taubati 'abdihi min ahadikum saqata 'ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardi falah." Ya, Allah itu lebih berbahagia. Nah, berarti kita melakukan sesuatu yang membuat Allah bahagia, senang dengan kita. Ya, Allah benar-benar bahagia dengan taubat hambanya daripada bahagianya salah seorang di antara kalian ketika jatuh ya dari kendaraannya kemudian tersesat di tanah yang
ya tanah yang luas sehingga sudah putus asa. Kemudian ketemu ya hewannya, tunggangannya beserta bekal-bekalnya. Atau dalam riwayat yang lebih lengkap kita bacakan wallahu atau lallahu asyaddu farahan bi taubati 'abdihi hina yatubu ilaih min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardi falah. Jadi sungguh Allah itu gembira, lebih bergembira ya dengan taubatnya seorang hamba ya daripada gembiranya salah seorang di antara kalian ketika berada di atas tunggangannya di tanah yang luas, lalu tunggangannya tadi lepas, ucul ya bahasa kita. Kemudian dia fan takolat atau fan falatat minhu wa 'alaiha ta'amuhu wa syarabuhu wa ayisa minha. Di atas tunggangnya tadi semua bekal-bekalnya, makanannya, minumannya kemudian lepas, akhirnya dia putus asa. Fa'ata syajaratan ya fattaja'a fi dhilliha wa qad ayisa min rahilati. Kemudian dia datang ke sebuah pohon, kemudian dia sudah pasrah duduk ya. Kemudian mendatangi sebuah pohon sudah meratapi nasib, menyesal atau putus asa. Ya, kemudian tiba-tiba apa? Ya, fa bainama huwa kadzalika id huwa biha qa'imatun indahu. Tiba-tiba muncul tunggangannya beserta semuanya yang ada di atasnya. Fa akhadha bi khitamiha tsumma qala min syiddatil farah. Bayangkan ya, dalam kondisi itu kira-kira kita happy banget atau happy aja? Ya harus happy banget ya. Ini sudah mau mati nih. Sudah ya putus asa kemudian tiba-tiba tunggangannya muncul lagi dengan segala bekal-bekalnya. Ya sudah berbaring di bawah naungan pohon, putus asa. Dalam keadaan itu ternyata tiba-tiba muncul lagi. Ya maka saking gembiranya mengatakan apa? Terbalik. Ya Allahumma anta abdi wa ana rabbuka. Ya Allahumma anta abdi. Ya Allah engkaulah hambaku dan aku adalah Tuhan. Yaitu akhta'a min syiddatil farah. Yaitu kesalahan karena saking bahagia. Ya, tapi Allah Maha menerima taubat hambanya dan Allah faham. Itu bukan kesengajaan. Inilah juga di antara dalil al-udhru bil jahl. Yang mungkin sebagian ikhwah yang jangan sampai terkena syubhat ini, yaitu udzur karena kejahilan. Ya, memang nggak tahu ya gimana lagi udzur. Seperti ini Allah menerima. Ya seandainya ini ucapannya dinilai beneran, ya mau tobat nggak jadi. Karena mengatakan apa? Ya Rabbi, Allahumma anta abdi. Ya Allah engkau lah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Itu saking gembiranya, saking senangnya menemukan barang tadi, menemukan tunggangnya tadi bersama barang-barangnya, maka sampai salah ucap. Ya itu sudah ma'ruf atau ma'fu, diampuni. Namun poinnya adalah lihat di sini begitu gembiranya seorang hamba menemukan hewan tunggang, ya Allah lebih berbahagia lagi. Nah, berarti kalau kita tiap hari istighfar, taubat, ya berarti membuat Allah gembira, membuat Allah senang, dan itulah amalan yang luar biasa seharusnya. Ya, namun kadang kita nunda-nunda atau menganggap gampang les, goai. Naudzubillah. Ya, maka jangan bosan-bosan lidah kita untuk istighfar, dan banyak keutamaan istighfar, salah satunya juga disebutkan di surat Nuh yang mungkin ada yang pernah membacanya atau mendengar. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, mulai dari ayat 10 ya. Yursilis samaa 'alaikum bidrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin ya wa yaj'al lakum jannatin ya wa yaj'al lakum ya dan seterusnya. Yang intinya apa? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, maka aku katakan beristighfarlah kepada Tuhanmu, sungguhnya Tuhanmu itu Ghaffar. Yursilis samaa 'alaikum midrara. Allah akan mencurahkan hujan yang lebat dari kekeringan. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin, dan akan memberikan keturunan dan harta yang banyak. Makanya dikisahkan dari Hasan al-Basri, ada seorang mengeluh musim kering. Ada yang seorang yang mengeluh yaitu tanamannya paceklik ya. Ada yang mengeluh tidak punya keturunan, hidupnya sempit. Semuanya dijawab dengan istighfar. Loh kok ini kan pertanyaannya beda, kok jawabannya sama? Istighfar. Iya, karena Allah mengatakan faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ya, dan seterusnya dari ayat. Maka dengan istighfar itu semua yang susah jadi mudah. Semua yang sempit jadi lapang. Ya, semua kesusahan hidup ya akan menjadi mudah. Dan itulah janji Allah Subhanahu wa taala.
Itu nih yang mungkin bisa kita bahas. Yang intinya mari kita, ya saya mengajak diri pribadi dan juga para jamaah untuk benar-benar serius ini melihat efek dosa, cepat atau lambat pasti menimpa kita. Maka sebelum itu menimpa, tutuplah, minta ampunlah dengan Allah, minta ampunlah kepada Allah dengan ya istighfar dan taubat. Karena istighfar maknanya adalah tolabul maghfirah, agar Allah menutupi dosa kita di dunia, sehingga dosa kita di dunia nggak ada yang tahu. Alhamdulillah. Ya, kalau seandainya dibuka ini, malu kita ya ketemu orang. Ya. Demikian juga agar Allah memaafkan kita di akhirat, ya sehingga tidak diazab. Kalaupun dihisab yang ringan saja. Maka itulah makna istighfar, tolabul maghfirah, minta ampun, minta ditutupi, ya dan minta dimaafkan, ya fid dunya wal akhirah. Dan itulah orang-orang yang beriman yang selalu beristighfar dan bertobat kepada Allah Taala. Ya wallahu a'lam bishawab. Mungkin cukup ya. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya bismillah. Nah, semoga dimudahkan untuk fly atau tampilannya agar lebih mudah dipahami. Ya mungkin itu ada yang tanyakan mungkin. Silakan. Ya, jika tidak ada, kita tutup, kita akhiri sekali lagi. Perbanyak istighfar, ya siapa yang memperbanyak istighfar maka ya tentu yang kita harapkan Allah akan mengampuni kita, menutupi dosa-dosa kita, ya, dan memaafkan yang kita semuanya kelak dihisab dengan hisab yang mudah. Dan kita mohon Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.